Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Saputra, NIM saya 19110028. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah saya, yaitu kelarutan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke video selanjutnya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Dalam video kali ini saya akan membahas yaitu pengertian kelarutan, macam-macam kelarutan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan, dan mekanisme kelarutan. Yang pertama yaitu kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan adalah mol. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Mekanisme kelarutan. Kelarutan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, molekul solut atau obat dihilangkan dari kristalnya. Yang kedua, terbentuk rongga di dalam molekul pelarut. Yang ketiga, molekul solut masuk ke dalam rongga tersebut. Kelarutan zat padat dalam air. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh yang pertama, temperatur, yang kedua, penambahan zat larut lain, yang ketiga, pengaruh ukuran molekul, yang keempat, pengaruh polimorfisme, yang kelima yaitu pengaruh pH. Pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkat kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air, sedangkan kelarutan senyawa non-polar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga yaitu H. Panas. Kelarutan parsial, panas yang diabsorpsi permal bila sejumlah kecil zat terlarut ditambah dalam sejumlah besar pelarut H atau larutan. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan surfaktan. Pertama, 1. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik atau yang bagian non-polar atau hidrofobik. 2. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterion atau dipolar, dan nionik. Ketiga, bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. 4. Pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antar muka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengalirkannya. Untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan, dalam hal senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan. Semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari suatu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda. Pengaruh pH. Yang pertama, kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Kedua, untuk senyawa yang terionisasi atau elektrolit seperti asan karbosilat Ha, di kelarutan merupakan fungsi dari pH. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenis pelarut. Jenis pelarut terbagi menjadi 2, yaitu senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar mempunyai katup muatan, akan mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar.
Senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar, misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar, misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Yang kedua yaitu suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antar molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air. Yang ketiga yaitu ukuran partikel. Ukuran dan bentuk partikel juga berpengaruh terhadap ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kelarutan suatu bahan obat. Macam-macam larutan. Yang pertama, larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Yang kedua, larutan tepat jenuh. Larutan tepat jenuh di mana zat terlarut berada dalam keseimbangan dengan fase padat atau zat terlarut. Yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya terjadi endapan. Hasil kali kelarutan atau KSP. Senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentukannya berupa ion positif dan ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan kristal senyawa ion, maka kristal tersebut tidak melarut dan akan mengendap. Jika garam AXBY dilarutkan dalam air, maka hasil kali kelarutan KSP garam ini didefinisikan sebagai berikut. Contoh, Ag2SO4S menjadi 2Ag plus aqua ditambah SO4 negatif 2 aqua. Hubungan antara kelarutan dan KSP. Pada larutan jenuh, senyawa ion AX, BY, konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutannya dalam satuan mol L negatif 1. Senyawa AXBY yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. Contoh, AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl 0,1 molar. Dalam larutan ini terjadi reaksi ionisasi NaCl dan AgCl. NaCl, Na plus aqua ditambah Cl min aqua, AgCl S, Ag plus aqua ditambah Cl min aqua. Kesetimbangan kelarutannya digambarkan dalam persamaan ionisasi yang terakhir bergeser ke kiri akibat kehadiran ion Cl min yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutannya dalam air. Hitungan kelarutan KSP tetap pada suhu tertentu. Kelarutan bisa berubah bergantung pada ion-ion yang hadir dalam larutan. Contoh, tentukan kelarutan AgCls dalam larutan NaCl 0,1 mol. Jika hasil kali kelarutan AgCls adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 10, jawab misalnya kelarutan AgCls dalam larutan tersebut adalah molar. NaCls menjadi Na plus aqua 0,1 molar ditambah Cl min aqua 0,1 molar. AgCls menjadi Ag plus aqua ditambah Cl min aqua. KSP AgCl Ag plus aqua Cl min aqua 1,7 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan S dikali 0,1 sama dengan S 0,1. S sama dengan 1 kali 7 dikali 10 min negatif 9. Pengaruh pembentukan kompleks. Garam yang sulit dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya AgBr yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan penambahan NH3 sehingga terbentuk AgNH3 2Br yang mudah mengion dalam air. Fungsi dan manfaat hasil kali kelarutan atau KSP. Harga hasil kali kelarutan atau KSP suatu senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar harga KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Harga KSP suatu zat dapat digunakan untuk meramal terjadi tidaknya endapan suatu zat. Jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan AXBY. Jika larutan yang mengandung AY plus dan BX min dicampurkan digunakan konsep hasil kali ion atau QSP berikut ini.
Jika QSP lebih kecil dari KSP, maka akan terjadi endapan AXBY. Jika QSP sama dengan KSP, maka mulai terjadi larutan jenuh AXBY. Jika QSP lebih besar dari KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AXBY.